Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Tidak banyak yang dikerjakan Brigadir Jenderal Mustafa Syarif Soepardjo di perbatasan Kalimantan Barat, Malaysia. Sebagai Panglima Komando Tempur II dalam Komando Mandala Siaga, atau disingkat dengan Kolaga, ia tidak bisa banyak berbuat karena memang belum ada pasukan untuk disusupkan ke Malaysia dalam kampanye Ganyang Malaysia itu. Menurut catatan Hendro Subroto, dalam Dewan Revolusi PKI tahun 1997 di Bandar Udara Pontianak, bertemulah Soepardjo dengan Calimi Imam Santoso, Komandan Batalion 1 Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau disingkat dengan RPKAD, yang juga akan pergi ke Jakarta. Santoso bertanya kepada Soepardjo, katanya Pak Pardjo akan kembali ke Bengkayang, mengapa malah ke sini? Soepardjo hanya menjawab ada panggilan mendadak di Jakarta. Setibanya di Jakarta, Soepardjo ikut serta kendaraan yang juga menjemput Mayor Santoso tersebut. Saat itu sudah masuk akhir September, tepatnya pada tanggal 28 September tahun 1965. Setelah di Jakarta, Soepardjo melaporkan diri kepada atasannya di Kolaga, yaitu Marsekal Umardani. Menurut John Rusa, Soepardjo melapor bahwa dia akan kembali ke Kalimantan Barat sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965. Namun Umardani meminta Soepardjo bertahan di Jakarta hingga tanggal 3 Oktober tahun 1965. Selain bertemu dengan Umardani, Soepardjo langsung menuju ke rumah Syam Kamaruzaman, hanya beberapa jam setelah mendarat. Syam Kamaruzaman adalah orang PKI dan sekaligus intel tentara. Soepardjo pun jadi satu-satunya jenderal dari Angkatan Darat yang duduk dalam pimpinan gerakan 30 September 1965 itu. Walaupun dia seorang jenderal, tapi bukan dia yang menjadi pemimpin G30S, melainkan seorang letnan kolonel yang hanya dipandang sebagai jago tempur, tapi secara ilmu kemiliteran di bawahnya Soepardjo. Dia adalah Kolonel Untung, si penerima bintang sakti atas aksinya di Irian Barat, yang menjadi pemimpin gerakan itu. Begitupun dalam Dewan Revolusi yang diumumkan pada tanggal 1 Oktober 1965, Untung menjadi ketua dewan, sementara Soepardjo hanya jadi wakil ketua dewan. Pangkat saya memang lebih tinggi dari saudara, tapi di gerakan ini, saya adalah anak buah saudara. Demikianlah kira-kira ucapan Brigadir Jenderal Soepardjo saat menyalami Letnan Kolonel Untung Samsari pada tanggal 29 September tahun 1965. Brigjen Soepardjo baru saja tiba di Jakarta, meninggalkan posnya di Bengkayang, Kalimantan Barat untuk bergabung dengan gerakan 30 September. Tubuhnya langsing dan tegap. Dia adalah panglima yang membawahi ribuan pasukan tempur di perbatasan Kalimantan Malaysia. Usianya baru 44 tahun dengan karir yang cemerlang sebagai komandan pertempuran dan ahli strategi. Memang terlihat aneh, Soepardjo mau saja ikut gerakan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Jelang G30S, Soepardjo kerap berdiskusi dengan Letkol Untung dan Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Di sini dia sudah merasa banyak hal yang berantakan. Hal itu dituliskannya dalam catatan evaluasi untuk G30S. Seperti lazimnya gerakan komunis, komisariat politik mengendalikan militer. Begitu pula dalam G30S, Syam Kamaruzaman lebih dominan dari Letkol Untung. Saat Brigjen Soepardjo bertanya tentang rencana B, jika aksi G30S gagal, Syam malah emosi. "Bung, kalau begini banyak yang mundur. Kalau revolusi sudah berhasil, banyak yang mau ikut," kata Syam Kamaruzaman. Dalam peperangan, skenario mundur bukan berarti pengecut. Dalam setiap pertempuran selalu ada skenario mundur. Tetapi ini tak berlaku untuk Syam Kamaruzaman dengan gaya yang menggebu-gebu.
Dalam jam-jam awal 1 Oktober 1965, sebenarnya gerakan Letkol Untung ini berada di atas angin. Namun Untung dan Syam tak menggunakan kelebihan awal ini untuk momentum selanjutnya. Radio RRI yang kita kuasai juga tidak kita manfaatkan. Sepanjang hari hanya dipergunakan untuk membacakan pengumuman saja. Harusnya radio digunakan semaksimal mungkin oleh barisan agitasi propaganda, kata Soepardjo. Satu kesalahan fatal lain adalah soal logistik. Untung kehilangan banyak pasukannya gara-gara nasi bungkus. Pasukan Bima Sakti yang terdiri dari Yon 530 dan Yon 454 berjaga seharian penuh di lapang Monas. Tapi tak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Pada tanggal 1 Oktober 1965, dari pagi hingga petang, pasukan itu tak diberi makan. Maka ketika Soeharto mengutus utusannya untuk membujuk Yon 530 agar kembali ke Kostrad, tawaran itu langsung dipenuhi. Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak ada makanan. Mereka tidak makan semenjak pagi, siang, dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari, ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerang ke dalam kota, kata Soepardjo dengan kecewa. Tapi semua itu sudah terlambat. Yon 530 sudah bergabung dengan Kostrad, dan Yon 454 sudah berada di sekitar Halim. Tak mungkin lagi untuk memerintahkan mereka untuk menyerang. Setelah G30S gagal, Brigjen Soepardjo bersembunyi. Dialah tokoh kudeta yang tertangkap paling akhir. TNI khusus menggelar operasi Kalong untuk mengejar Soepardjo. Berkali-kali mau ditangkap, Soepardjo selalu lolos. Dinas Sejarah TNI Angkatan Udara menulis, tepat pada hari Idul Fitri tahun 1967, Satgas Kalong mencium keberadaan Soepardjo di rumah seorang prajurit AURI di Halim. Intel gabungan bersama polisi militer Angkatan Udara menggerebek tempat itu. Tidak ada orang di sana, namun petugas curiga karena menemukan kopi yang masih panas, jejak kaki di tembok mengarah ke atap dan KTP atas nama Muhammad Syarif dalam kantong baju yang digantung. Mereka yakin kali ini Soepardjo tak akan lolos. Letnan Rosyadi berteriak, "Ayo turun, kalau tidak saya tembak." Lalu terdengarlah jawaban dari atas, "Baik, saya turun." Benar saja, sosok itulah Brigjen Soepardjo yang selama 1,5 tahun mereka kejar siang malam. Soepardjo diadili di Mahkamah Militer luar biasa. Hukuman yang menantinya sudah jelas, yaitu hukuman mati. Soepardjo ditahan di rumah tahanan militer Cimahi. Banyak tahanan lain yang terkesan dengan sikap Soepardjo selama di tahanan. Sebagai jenderal, dia tidak mau diistimewakan. Kalau dikirimi makanan, selalu dibagi rata untuk tahanan lain. Saat keluarganya datang menjenguk untuk terakhir kali, Soepardjo memberikan sepasang sepatu. "Bapak tidak bisa memberikan apa-apa, cuma sepasang sepatu ini untuk kenang-kenangan," kata Soepardjo. Dia juga sukarela menggosok seluruh toilet dan kamar mandi. Keinginannya untuk mati dengan seragam kebesaran militer Jenderal Bintang 1 ditolak. Dia akhirnya memilih pakaian serba putih untuk menghadapi regu tembak. Pada tanggal 18 Maret tahun 1967, seluruh tahanan dipaksa masuk ke dalam sel lebih cepat. Mereka tahu itu saatnya Soepardjo dijemput tim eksekusi. Dalam acara makan malam bersama, dia berkata, "Kalau saya malam nanti menemui ajal saya, ajal saudara-saudara tak diketahui kapan. Itu perbedaan saya dengan kalian." Tidak lupa dia menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti halnya Amir Syarifuddin menjelang dieksekusi pada tahun 1948. Bedanya dengan Amir Syarifuddin adalah, beberapa jam menjelang eksekusi mati, dari dalam selnya, Soepardjo sempat mengumandangkan azan. Nasib jenderal muda ini berakhir tragis karena termakan hasutan Biro Khusus PKI. Itulah sekelumit kisah tentang lonceng kematian untuk jenderal pendukung gerakan 30 September. Nasi sudah menjadi bubur, dan kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita jangan sampai terhasut oleh bujuk rayu komunis yang menyesatkan tersebut.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.